bagaimana hubungan antara Grip Jaya, Hercules seperti kata Pep tadi, dan juga Gerindra. Di internal Gerindra sendiri sebenarnya ada beberapa tokoh-tokoh tertentu yang memiliki peran untuk mengawal ya, pergerakan dari ormas, ya, pergerakan dari kelompok Islam atau pergerakan dari para kalangan teknokrat. Nah, siapa itu petinggi-petingginya, Rick? Dari mana sih untuk menghidupi organisasi gitu? ya. Dengan Grip yang mulai naik daun. Berapa orang di Grip memang cerita pengusaha itu kemudian mendekat. Nah, setelah ribut-ribut di Jakartmaya nih dengan purnawirawan TNI, datanglah itu telepon spesial itu. Dari siapa ini, Pep? Wah, ini dari istana ini, dari rapat paripurna ya di istana. Nah, disitulah kemudian Presiden memerintahkan ini rapat tertutup ya. Tolong itu ormas yang meresahkan, yang memalak, tolong itu ditindak gitu. Oke, main apa kita? Kali ini nih ada isu besar yang mau coba kita eksplor lah. Siap, soal apa itu, Rick? Kaitannya dengan sebuah eskalasi organisasi kemasyarakatan yang belakangan ini jadi bahan pembicaraan. Oke, Grip ya, Rick ini. Oke, Grip itu singkatan dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Jaya, Grip Jaya. Oke. Nah, Pep, Rick, ini kan kita nggak ujuk-ujuk juga ya mengangkat sepak terjang organisasi kemasyarakatan Grip Jaya ini. Kalian sudah ketemu dengan banyak narasumber, dan apa yang kalian temukan dengan mengorek-ngorek informasi dari narasumber, dan apa sih yang mereka lakukan belakangan ini, Rick? Memang ada peristiwa yang beruntun dalam beberapa pekan dan bulan terakhir ya. Kita tahu sebelumnya pernah ada kasus di mana mobil polisi itu dibakar di Depok sana. Dan ormas yang sama kemudian juga pernah mengancam kepala daerah, memaki-maki seorang purnawirawan polisi dan tentara gitu ya, yang kemudian memicu pertanyaan banyak kepala orang-orang di luar sana. Ini kenapa ormas seperti ini kok bisa mendapatkan panggung dan seolah-olah mendapatkan ruang gerak yang sangat besar gitu. Nah, dari situlah kemudian kenapa Tempo berusaha untuk mendalami tentang pendirian organisasi ini, siapa saja orang-orang di belakang mereka, dan hasil penelusuran itu nanti akan ditulis sama Pep. Nah, itu dia nanti yang bisa dibaca oleh pemirsa Bocor Alus Politik di laporan lengkap majalah Tempo ya. Nah, dalam rentetan kejadian itu, apa yang sebenarnya terjadi, atau apa sih kekacauan-kekacauan dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan sehingga menimbulkan kerusuhan, kericuhan maupun keresahan di masyarakat, Rick? Ya, salah satu triggernya juga kan ada pemberitaan juga ya di daerah Kalimantan sana, di mana seorang pengusaha yang sedang punya sengketa ya terkait dengan perusahaannya, dia lalu menggunakan ormas ini untuk keperluan perlindungan ya. Oke, nah artinya teman-teman pasti juga menelusuri ya siapa pimpinan dari ormas ini dan kenapa seperti kata Ricky tadi, Pep, dia bisa mendapatkan ruang meskipun sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan tertentu di berbagai daerah. Lu udah ketemu siapa saja dan apa ceritanya sehingga mereka bisa mendapatkan ruang selonggar ini sampai hari ini? Emang ini organisasi yang udah, mereka itu berdiri 2011 Kang ya. Berdiri 2011 dan memang sudah menjadi pembicaraan umum bahwa Hercules, ketua umum Grip ini memang punya kedekatan lah dengan presiden sekarang ya, Prabowo Subianto. Nah, sejak 2011 berdiri, sepanjang Pilpres mereka selalu mendukung Prabowo itu. Dari 3 tahun setelah berdiri mendukung Prabowo Hatta, dan yang terakhir Prabowo Gibran. Begitulah, bahkan kalau dulu kita dengar di berita Prabowo harga mati kalau salah itu dari Hercules. Nah, kedekatan itu bukan hal baru ya bagi Prabowo dan Hercules. Makanya di setahun setelah pendirian organisasi itu, Kang, 2012 itu Prabowo datang langsung itu ke peresmian markas Grip. Nah, disitulah Prabowo datang, hubungan itu kemudian terus terbina. Nah, menariknya adalah selama ini publik itu mengenal Prabowo itu ketua Dewan Pembina Grip gitu, Kang. Nah, itulah yang kami ketemu nih dengan beberapa petinggi Grip lah di daerah yang mereka tahu itu gitu. Prabowo itu ya pembina Grip selama ini gitu. Dan mereka memang dalam Pilpres ya bukan hanya Pilpres, bahkan ya di daerah-daerah itu mendukung calon dari Gerindra gitu. Pep, kita juga mendapatkan informasi ada selembar dokumen yang menyatakan bahwa
Presiden Prabowo tidak terkait sama sekali dengan Grip Jaya ini. Penelusuran dan verifikasi lu terhadap dokumen ini gimana tuh? Jadi setelah ramai ini Kang, ramai kemudian Grip ini muncul, dikaitkan lagi nih di Jakartmaya bahwa ini kan Grip, Hercules kaitannya dengan erat lah dengan Prabowo. Nah disitulah kemudian muncul surat ya sebetulnya dari Gerindra yang menyatakan Prabowo mengundurkan diri dari pembina Grip. Menariknya memang ini buru-buru langsung dibantah tuh sama Sekretaris Jenderal dari Grip, ini hoax ini surat ini gitu. Tapi penelusuran kami memang di Gerindra lah ya, petinggi di Gerindra ya ini benar ini surat walaupun memang tidak dipublish terbuka begitu ya. Rick, kita juga perlu melacak juga rekam jejak profil Hercules, bagaimana dia bisa sampai di Jakarta kemudian membentuk Grip. Yang lu tahu nih dengan berbicara dengan beberapa narasumber, bagaimana dia kemudian bisa eksis di Jakarta sampai hari ini? Ya, riwayat singkatnya. Ya. Yang bersangkutan ini sebenarnya adalah punya latar belakang sebagai milisi pro NKRI ketika terjadi gejolak di Timur Timur ya, menjelang akhir tahun 90-an lah ya. Dan operasi Seroja yang dilancarkan oleh tentara ketika itu banyak menggunakan peran para milisi ya untuk banyak hal lah, termasuk menjaga logistik, mengangkut logistik. Hercules adalah salah seorang milisi yang banyak dipercaya oleh tentara ketika itu. Dan ada suatu masa ketika dia mengalami luka yang cukup serius yang memaksa tentara ketika itu harus mengevakuasi yang bersangkutan ke Jakarta menggunakan Hercules. Mungkin gara-gara itu juga namanya jadi Hercules. Oke. Rick, lu tadi cerita bahwa ada rekam jejak dan track record Hercules dalam perang di Timur Timur gitu. Setahu gue adalah Prabowo juga pernah terjun atau bertempur di Timur Timur. Apakah ini menjadi salah satu awal mula Prabowo berkenalan atau memiliki hubungan dengan Hercules? Ya, salah satunya itu memang pernah diungkap di beberapa tulisan ya, yang menyebut bahwa memang pertemuan antara Prabowo dengan Hercules itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Jadi nggak ujuk-ujuk sekarang aja. Di pertengahan tahun 80-an lah, ketika yang Prabowo masih menjabat sebagai komandan batalion infanteri lah gitu ya. Ketika itu memang Prabowo sudah mengenal Hercules gitu. Bahkan ketika Hercules mengalami cedera itu pun juga yang memberikan andil untuk membantu pengobatan itu salah satunya Prabowo. Oke. Jadi sebenarnya hubungan itu sudah mulai dibangun sejak puluhan tahun yang lalu ya. Betul. Oke. Nah, Rick, Pep, ini teman-teman pasti sudah ketemu dengan banyak narasumber dan juga mencoba untuk menelusuri bagaimana hubungan antara Grip Jaya, Hercules seperti kata Pep tadi dan juga Gerindra. Lu udah menemukan nggak bagaimana hubungan ini bisa terjalin? Ada beberapa hal yang kita dapat ya temuan di lapangan bahwa di internal Gerindra sendiri sebenarnya ada beberapa tokoh-tokoh tertentu yang memiliki peran untuk mengawal ya pergerakan dari ormas ya, pergerakan dari kelompok Islam atau pergerakan dari para kalangan teknokrat. Nah, siapa itu petinggi-petingginya, Rick? Boleh nggak dibocorin? Itu nanti kita akan tulis di majalah. Dahsyat. Bocoran sedikit ya untuk pemirsa saya, kira-kira begitu. Rick, Pep, selain dengan Gerindra dan Prabowo, kita juga sempat meriset ya bagaimana Hercules sebenarnya juga memiliki kedekatan atau hubungan dengan pesohor dan tokoh-tokoh tertentu. Salah satunya yang sudah kita riset juga adalah sekitar tahun 2012-2013. Ingat nggak di sekitaran itu Hercules mendapatkan gelar bangsawan dari Keraton Surakarta, gelar kesatria, begitu kan? Kenapa dia bisa mendapatkan gelar itu? Karena Pakubuwono XIII yang pada saat itu memimpin Keraton Surakarta itu adalah atau memiliki latar belakang militer, ya. Dan Pakubuwono XIII pernah bertempur atau berperang di Timur Timur yang merupakan daerah asal Hercules atau Rosario Marsal. Dari situlah hubungan itu terbangun sampai 2012-2013. Kemudian dia bisa mendapatkan gelar bangsawan dari Keraton Surakarta. Jadi ada tegangan-tegangan atau ada hubungan-hubungan dengan tokoh-tokoh politik dan juga para pesohor di Indonesia. Bahkan yang terbaru, yang bersangkutan juga menghadap ke Solo. Wah, menarik juga itu. Gimana ke Solo lagi? Gimana ke Solo lagi ya? Bukan soal terima gelar. Ketemu sama raja dan sultan dari Solo. Mantan presiden. Kita yang dia temuin. Ini ada pesan pasti. Dan yang menarik juga pada waktu itu ketemu dan juga sempat menjawab soal polemik ijazah ditanya ya. Lucu juga nih. Apa kompetensinya soal Hercules dan ijazah? Itu dia makanya. Menarik. Selain dengan politikus Rick, Pep, apakah penelusuran kalian juga menemukan bagaimana sih hubungan Hercules yang memimpin organisasi kemasyarakatan ini dengan ormas-ormas yang lain begitu? Sebetulnya di Indonesia ini kan banyak ormas gitu ya. Bahkan
kalau selain Grip yang berdiri 2011, sebelum itu yang lebih senior kita kenalnya Pemuda Pancasila gitu. Kami ngobrol lah sama seorang petinggi ya di Pemuda Pancasila. Mungkin kemarin itu masih ingat ya, sekitar Februari 2025 itu ribut nih, pentolan yang di bawah di Blora Jawa Tengah gitu. Nah setelah ribut ketemulah tuh Hercules sama Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto gitu. Intinya mendamaikan yang di bawah inilah gitu. Nah menariknya sebagai organisasi yang lebih junior gitu, ada keinginan untuk belajar gitu ke yang lebih senior gitu. Makanya dari Ketua Umum diturunin ke Sekjen, tolong kalian komunikasi. Bahkan salah satu petinggi juga sempat ketemu. Kebetulan ya emang dekat dengan beberapa komunitas Muslim gitu ya. Dari datang ke pesantren. Nah ketemu dengan petinggi PP juga di Madinah itu ceritanya. Nah selain dengan PP, mereka juga sebetulnya membina hubungan dengan organisasi lain. Salah satunya itu di Betawi. Nah kan kita tahu Hercules selama ini dulu ya terkenalnya di Tanah Abang gitu. Nah dengan komunitas Betawi mereka juga sebetulnya menjalin hubungan gitu. Ada acara mereka kemudian diundang. Nah memang yang di atasnya mungkin cenderung damai, cuman yang di bawahnya nih, dan itu teman PP juga mengaku ya kalau ribut ya emang ribut di bawah gitu. Nah cuman kemudian di atas lah yang kemudian mendamaikan gitu. Oke. Bagaimana dengan tokoh-tokoh lain, Rick? Apakah Hercules juga punya hubungan atau relasi dengan tokoh-tokoh yang lain itu? Kalau dibaca secara historis ya, memang yang bersangkutan juga banyak dipercaya oleh kalangan pengusaha ya, terutama untuk keperluan penjaga aset ya, perusahaan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang properti yang sangat berkepentingan agar aset lahan yang mereka miliki itu tidak dikooptasi oleh orang lain. Nah, dalam kondisi seperti itulah kemudian Hercules, ormas seperti Grip itu mendapatkan ruang gerak ya untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengusaha, dan ada semacam kepentingan yang berkelindan di antara mereka. Pertanyaan gue adalah bagaimana mereka bisa survive, mengatur banyak cabang-cabang ya yang di daerah, dan kemudian menghidupi anggota-anggotanya, melaksanakan kegiatannya. Dari mana asal duit atau sumber operasional mereka ini, Rick? Ya, salah satunya itu ya, permintaan untuk menjaga lahan ya. Nah, yang kedua adalah nggak sedikit di antara para pembesar Grip itu juga punya latar belakang sebagai pengusaha. Kita tahu ketua harian ketua harian Grip itu Hanan Wijaya adalah seorang pengusaha yang cukup tersohor, yang memiliki lini bisnis di bidang bakery ya. Jadi banyak orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha juga yang kemudian bergabung di sana, dan para politisi yang juga punya kepentingan untuk menggunakan jasa mereka lah. Dalam hal apa itu, Pep? Politikus-politikus itu merapat atau kemudian meminta bantuan, dukungan dari Grip atau ormas-ormas seperti Grip ini? Mungkin kita ngomong dari sumber pendapatan tadi, memang kita ngobrol juga ya dengan Grip di daerah. Dari mana sih untuk menghidupi organisasi gitu? Memang pertama setelah berapa tahun terakhir ini dengan Grip yang mulai naik daun, berapa orang di Grip memang cerita pengusaha itu kemudian mendekat gitu. Nah tentu kita bertanya apa nih yang wujudnya gitu loh. Memang ada untuk kerjasama dengan kegiatan masyarakat, dengan perusahaan. Nah disitulah hasil kerjasama itulah yang kemudian mendatangkan sumber pemasukan bagi organisasi. Nah makanya dalam di beberapa kejadian gitu kan, seperti yang di Kalimantan Tengah, itu seteru antara dua kelompok di bidang perdataan gitu. Nah Grip masuk tuh sebagai kuasa atas satu pihak gitu yang berkepentingan. Nah hal-hal beginilah yang praktik yang akhirnya terjadi di lapangan gitu ya. Yang akhirnya Kapolda juga agak geram ya yang di Kalimantan Tengah atas Grip yang kemudian lagi-lagi di daerah gitu ya, yang menyegel pabrik itu gitu. Ngomong-ngomong soal penguasaan terhadap wilayah, Rick, gue pengen tanya ke lu, dan lu pasti udah riset dan ketemu dengan banyak narasumber juga ya. Benarkah informasi yang menyebutkan bahwa Hercules ini menguasai lapak ekonomi pasar, khususnya pasar yang terbesar di Jakarta, yakni Tanah Abang? Memang ada fase di mana kelompok Hercules ini berusaha untuk menguasai lapak di Tanah Abang, tapi juga itu nggak lepas dari penolakan dari penguasa lama gitu ya. Kita tahu dulu sekali pernah ada konflik yang cukup serius ya, yang menyebabkan bentrok besar antara Jawara dari Betawi dengan kelompoknya Hercules ya, yang waktu itu dipimpin oleh
haji ucu ya, ucu kambing ya istilah penyebutannya. Dan itu memberikan sinyal bahwa sekalipun Hercules memiliki keinginan untuk menguasai Tanah Abang, tapi itu bukan suatu hal yang mudah juga gitu. Oke. Berarti ada penolakan juga ya Rick di sini. Dan kalau kita telusuri juga sebenarnya Hercules ini sempat tersandung beberapa kasus juga pidana begitu, dan kalau nggak salah dalam catatan kita setidaknya ada 3 itu apa aja itu Rick? Ya, yang pertama itu kaitannya dengan perusakan kantor Indopos ya, yang ketika itu anak buah Hercules meringsek mendatangi kantor Indopos yang ada di daerah Palmerah sana. Tahun 2003 deh. Awal-awal tahun 2000 ya, 2003 yang dia kemudian merusak beberapa fasilitas kantor dan juga menganiaya wartawan gitu. Karena itu juga kemudian dia dijatuhi hukuman. Jadi mereka pada waktu itu juga Rick ya tidak terima atas pemberitaan yang diterbitkan oleh Indopos yang mengulas soal bagaimana sepak terjang ormas dan juga anak buahnya di Tanah Abang. Jadi karena itulah kemudian Hercules dan timnya atau anak buahnya merangsek ke kantor Indopos. Yang kedua apa Rick? Ada juga kasus yang terjadi di tahun 2013 dan 2014 ya. Kaitannya dengan pengerusakan sebuah ruko di daerah Jakarta Barat dan kasus pemerasan ya, yang ditenggarai juga punya indikasi terkait dengan kasus pencucian uang. Jadi ada sebuah fase tertentu di mana yang bersangkutan itu memeras pemilik ruko itu, dan kasus yang dipakai oleh polisi untuk menjerat yang bersangkutan dipakai tak lama setelah yang bersangkutan keluar dari penjara. Artinya setelah dia keluar langsung masuk lagi. Oke. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu soal sengketa lahan di Kalideres. Nah, yang Kalideres itu tahun 2019 itu ada terkait penyerobotan lahan. Itu yang kemudian berujung dengan itu terjadi ya di momen-momen sebelum Pilpres. Nah, itu yang kemudian membuat Hercules juga harus kembali masuk ke penjara begitu ya di kasus tersebut. Nah, menariknya ekses dari kasus itu sebetulnya baru-baru aja kita tulis lagi di beberapa bulan lalu gitu Bang. Jadi kita kira itu sudah selesai di putusan pengadilan. Kita dapat video datang lagi Hercules dan beberapa rekannya di Grip mendatangi lokasi itu lagi. Lahan yang sama. Lahan yang sama. Ya? Nah, lengkapnya di majalah Tempo. Oke, mantap. Jadi mesti membaca majalah Tempo terbaru nanti ya. Oke, Rick, Pep, ini kan Grip dan juga Hercules sudah membuat kegaduhan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah. Apakah tidak ada respon atau kegusaran dari istana atau pemerintah terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Grip Jaya dan juga Hercules? Iya. Ini yang cukup menarik gitu Kang ya, karena tadi kan sudah dijelasin Ricky ada beberapa peristiwa di daerah begitu ya. Bahkan kalau boleh menambahkan sebetulnya yang lagi ramai sekarang itu kemarin itu Grip deklarasi di Bali gitu ya. Di Bali di mana kita tahu di Bali itu sudah ada komunitas penjaganya gitu ya. Pecalang ya. Saya ngobrol tuh dengan pecalang salah satu. Apa cerita mereka menolak lah mereka gitu kan, menolak kehadiran Grip gitu ya. Kita sudah punya, kita nggak butuh gitu kan. Dan menariknya memang mereka cerita Grip ini sudah lama di Bali tapi baru sekarang ini mulai berani tampil, mulai eksis lagi. Akhirnya yang menariknya mereka lagi konsolidasi nih untuk membuat macam baliho gitu loh kan. Baliho penolakan Grip hadir di Bali. Nah, bahkan gubernurnya sendiri juga sudah bersikap gitu ya. Tidak butuh Grip di Bali. Nah, itu di daerah ya. Tapi bagaimana dengan di pusat? Apakah sama gusarnya dengan pemerintah daerah terhadap kehadiran Grip? Kejadian di daerah ini akhirnya melecut gitu ya. Ada klimaks ketika Hercules mengomentari sikap Purnawirawan terhadap pemakzulan Gibran. Nah, disitulah Hercules kemudian bilang Sutioso bau tanah. Nah, kemudian Gatot menantang terlibat cekcok di media sosial lah dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gitu. Nah, setelah ribut-ribut di Jagadmaya nih dengan Purnawirawan TNI, datanglah itu telepon spesial itu. Dari siapa ini, Pep? Wah, ini dari istana ini, dari penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat. Rupanya tahu nih beliau ribut dengan Purnawirawan TNI, makanya kami berkomunikasi ya dengan Pak Dudung. Beliau cerita memang
kemarin kan beliau memang sempat ditemui beberapa orang di istana wartawan, apa sikap dia ya, janganlah ribut-ribut ini gitu kan, jangan gaduh lah gitu. Rupanya memang Dudung langsung menghubungi Hercules, memberikan semacam teguran lah gitu, janganlah ribut gitu di media. Nah itu sekitar awal-awal Mei gitu. Nah, belum lama dong ya? Iya, belum lama. Nah, Pep, lu tadi kan bilang bahwa ada respons ya dari istana untuk kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa terkait dengan ormas ini. Pekan lalu kita juga mewawancarai Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dia bercerita kepada kita bahwa Presiden Prabowo sudah meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mendata dan juga menertibkan ormas-ormas yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Karena kita tahu bahwa ormas ini sebenarnya ada 2 cabangnya ya, yang terdaftar di Kementerian Hukum, ya kan, dan juga ada yang di Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Nah, salah satu kewenangannya adalah di Kementerian Dalam Negeri. Inilah yang kemudian diminta atau dipesan oleh Presiden Prabowo terhadap Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk menertibkan ormas-ormas yang meresahkan itu. Nah, menariknya setelah teguran dan setelah ramai ini, rupanya Presiden juga ambil sikap gitu ya, ambil sikap. Makanya di kemarin itu Senin 5 Mei itu 2025 rapat paripurna ya di istana. Nah, disitulah kemudian Presiden memerintahkan ini rapat tertutup ya. Tolong itu ormas yang meresahkan, yang memalak, tolong itu ditindak gitu. Tuh di situ rapat itu ada Panglima TNI, ada Kapolri. Tapi kalau versi Pak Dudung memang itu salah satunya juga diarahkan ke Menteri Dalam Negeri ya, Pak Tito Karnavian, karena mungkin kaitannya dengan ormas ya, yang itu kewenangan legalitasnya itu ada di Mendagri ya. Nah, setelah rapat itu, Pep, apakah ada follow up dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini khususnya berkaitan dengan ormas? Nah, sehari setelah rapat kabinet, kemudian dibikin juga tuh pertemuan di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Nah, disitulah kemudian diumumkan apa yang menjadi perintah Presiden sehari sebelumnya, dibikinlah Satgas untuk penanganan premanisme. Siapa anggotanya ini, Pep? Apakah Satgas ini sudah dibentuk dan bergerak aktif untuk sejauh ini belum, karena baru kali ya. Jadi karena riuh ini kemudian istana bereaksi, pemerintah bereaksi, baru sebatas diumumkan kita bentuk Satgas gitu ya. Tapi memang belum di-spill siapa yang akan mengisi di dalamnya ya. Rick, Pep, kita sudah lumayan banyak nih membocorkan temuan-temuan teman-teman soal Grip Jaya dan juga Hercules.